أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat taufik dari Allah bisa berkumpul bersama di malam-malam mulia, malam-malam kedukaan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, di majlis yang insya Allah menjadi sebuah majlis yang dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa setiap kali masuk bulan Muharram, idza halla hilalu Ashura ishtadda huznuhu wa 'azma buka'uhu ala musabi jaddihi al-Husain alaihi salam. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam itu kalau masuk bulan Muharram, kesedihan beliau itu memuncak dan tangisan beliau itu terhadap musibah kakeknya Al-Husain alaihi salam sungguh memilukan. Wan nasu ya'tuna ilaihi min kulli janibin wa makanin. Dan umat manusia ini, orang-orang berbondong-bondong mendatangi Imam Ja'far Shadiq alaihi salam dari segala penjuru dan tempat. Yu'azzunahu bil Husain, bertakziah kepada beliau atas musibahnya al-Imamul Husain alaihi salam. Wa yabkuna wa yanuhuna ala musabil Husain, dan menangisi serta meratapi musibah yang menimpa al-Imamul Husain alaihi salam. Fa idza faragu minal bukai yaqulu lahum, ketika orang-orang ini selesai dari tangisan, selesai dari azabnya, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata kepada mereka: Ayyuhan nas, wahai umat manusia, i'lamu, ketahuilah, innal Husaina, bahwasanya Al-Husain hayyun 'inda rabbih yurzaqu min haitsu yasha. Sesungguhnya Al-Husain itu hidup di sisi Tuhannya dalam keadaan diberi rizki dari sisi yang dia kehendaki. Wa huwa alaihi salam, dan beliau Al-Husain itu daiman, senantiasa yang duru ila makani masra'ihi, memandangi tempat terbunuh atau syahidnya beliau, wa man halla fihi minasyuhada, dan siapa-siapa saja yang syahid bersama beliau. Kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihissalam melanjutkan,
wa yanzuru ila zuwarihi, dan beliau juga memandangi para peziarahnya, wal bakina alaihi, dan siapa saja orang-orang yang menangisinya, wal muqiminal aza alaihi, dan orang-orang yang mendirikan azza untuk Al-Husain. Wa huwa a'rafu bihim, dan dia Al-Husain sungguh mengenali mereka, wa bi asma'ihim, nama-nama mereka, wa asma'i abaihim, dan nama-nama orang-orang tua mereka, ayah-ayah mereka, wa bi darajatihim wa manazilihim fil jannah, dan derajat-derajat mereka, bahkan rumah-rumah mereka di surga. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang tersebut ya, orang-orang yang selalu dipandangi oleh Imam Al-Husain alaihi salam. Imam Husain itu tahu nama kita, tahu nama ayah kita, derajat kita, tempat-tempat kita di surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau melanjutkan, wa innahu la yara may yabki alaihi fayastaghfirullah, dan sesungguhnya Al-Husain itu mengetahui, melihat siapa yang menangisinya, lalu beristighfar untuk dia, yakni orang yang menangisi Al-Husain alaihi salam. Wa yas'alu jaddahu wa abahu wa ummahu wa akhahu ay yastaghfiru lil bakina alaihi wal muqimina azaah. Dan Imam Husain meminta kepada kakeknya, ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, wa akhahu, dan saudaranya Al-Hasan, agar mereka meminta ampunan, beristighfar untuk orang-orang yang menangisi Al-Husain dan orang-orang yang mendirikan azza untuk Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Wa yaqul, kemudian beliau melanjutkan lagi, lau ya'lamu zairi, andaikan penziarahku mengetahui, dan Al-Husain mengatakan, lau ya'lamu zairi, andai peziarahku mengetahui, wal baki alayya, dan orang yang menangisiku mengetahui fadilah semua itu, langqalaba ila ahlihi masrura, niscaya dia kembali ke keluarganya pulang dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pahala, derajat, dan fadilah keutamaan yang luar biasa. Wa ma yaqumu min majlisihi, dan ia, yakni siapa saja yang menziarahi Al-Husain, menangisi Al-Husain, mendirikan azza untuk Imam Husain alaihissalam, tidak bangkit dari tempat duduknya, illa wa ma alaihi dzambun, kecuali sudah tidak ada lagi dosa di dalam pundaknya. Wasara kayaumin waladathu ummuh, dan dia menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bayi baru lahir bersih, suci. Insyaallah kita semua ini menangisi Imam Husain, meratapi Imam Husain, mendirikan azanya Imam Husain, hadir di majelis azanya Imam Husain, mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, luar biasa kalau kita ini bicara tentang fadilahnya majelisnya Imam Husain, menangisi Imam Husain. Ini luar biasa. Antum sudah terlalu banyak, mungkin sudah sangat banyak mendengar, membaca. Setiap hadir majelisnya Imam Husain pasti diceritakan keutamaan tangisan terhadap Imam Husain alaihissalam, azza, bahkan menatakan sendalnya para hadirin di majelisnya Imam Husain, fadilahnya luar biasa. Ulama-ulama besar kita ini banyak sekali yang mengatakan bahwa mereka itu mendambakan, termasuk orang-orang yang menatakan sandal sepatunya para hadirin yang hadir di majelisnya Imam Husain alaihissalam, mendambakan mereka itu jadi khadim,
yang menyapu lantai Husainiyah, yang mengepel lantai Husainiyah, menggelar karpet Husainiyah, membuatkan minuman untuk para hadirin, menuangkan. Ini luar biasa. Mereka semua mendambakan itu semua. Kenapa? Karena memang fadilahnya luar biasa. Menangisi Al-Husain alaihissalam dalam riwayat dan sabdanya Rasulullah, ucapannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sabdanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan a'immah yang lainnya, semuanya mengungkapkan dan menunjukkan, memberitahu kepada kita luar biasa fadilahnya menangisi Al-Husain alaihissalam. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalam tragedi Karbala yang kita harus lihat dan kita perhatikan bukan hanya dari sisi tragedi atau tangisannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kejadian 10 Muharram tanggal 61 Hijriah ini yang kita lihat bukan hanya sisi tragedi saja, bahwa Al-Imam Al-Husain alaihissalam terbunuh dalam keadaan kehausan, begitu juga keluarga beliau. Begitu juga Ali Ar-Radhi, Ali Asghar, atau di dalam riwayat yang lain disebut dengan Abdullah Ar-Radhi, tertusuk panah lehernya. Bukan hanya itu saja yang harus kita lihat dalam kejadian yang terjadi di 10 Muharram tanggal 61 Hijriah. Yang kita lihat bukan hanya sisi tangisan saja. Walaupun memang benar sebagaimana yang saya jelaskan tadi, luar biasa fadilahnya menangisi Al-Imam Al-Husain alaihissalam, tapi jangan sampai kita melihat bahwa kejadian 10 Muharram itu hanya sebatas tangisan saja. Tidak. Karena kalau kejadian 10 Muharram tanggal 61 Hijriah ini kita melihat dari sisi tragedi saja, dari sisi kesedihan saja, dari sisi ketangisan saja, maka eman apa yang dikorbankan oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Ada sesuatu yang jauh lebih agung daripada itu, yakni kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Bagaimana beliau itu mengorbankan semuanya untuk mengajari kita bahwa kita wajib berdiri membela kebenaran, membela keadilan, melawan kezaliman dan melawan kejahatan. Ini makna dari sebenarnya tragedi Karbala, makna sebenarnya dari kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Setiap kita memperingati 10 Muharram itu yang wajib kita tekankan atau yang lebih kita tekankan adalah hal ini, kebangkitannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kalau kita ini sebagai pecinta Ahlul Bait mendirikan majelis azaknya Al-Imam Al-Husain, menghidupkan 10 Muharram atau menghidupkan bahkan mulai dari awal sampai tanggal 11 Muharram ini hanya sebatas tangisan kesedihan saja, maka musuh-musuh Islam ini akan bahagia. Perlu kita sadari bahwa musuh-musuh Islam ini tidak sama sekali tidak menentang akidah kita, tidak menentang ibadah kita. Zionis Israel itu kalau melihat ada orang sebatas muslim, sholat, puasa, sering ke masjid, atau bahkan merayakan maulid, melakukan perayaan yang lainnya yang ada di dalam Islam, bagi mereka itu tidak masalah. Bahkan mereka itu sudi membiayai agar umat muslimin ini hanya terlena sebatas ini saja. Tapi kalau kita ini umat Islam sudah sampai pada qiyam, masalah kebangkitan melawan kezaliman, sudah sampai pada ideologi baru, mereka ini khawatir. Makanya antum lihat acara-acara Muharram kita, acara-acara yang berhubungan dengan Imam Husain ini seringkali kita ini dipersulit. Bukan hanya di sini saja, bahkan di zaman Shah Pahlavi, di zaman Reza Khan, bapaknya Shah Pahlavi ini dulu dilarang. Orang-orang mendirikan majelisnya Imam Husain itu dilarang. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena tadi ruhiyah qiyam.
ruh qiyam hamasah ini, semangat bangkit melawan kezaliman, membela kebenaran ini, membela keadilan ini yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan oleh Zionis, yang dikhawatirkan oleh Amerika. Makanya kalau kita lihat dari satu sisi ini permainan musuh ya, musuh Islam ini, musuh Ahlul Bait, musuhnya Syiah ini, mereka kalau ingin menghancurkan ideologi kebangkitannya Imam Hussein itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi Syiah, yang satu dari sisi non Syiah, yang selain Syiah ini. Yang dari sisi Syiah apa? Mereka mengirim atau menciptakan kelompok Syiah yang menyimpang daripada Syiah. Mereka mengajari orang-orang yang menyimpang ini suruh bikin tradisi-tradisi yang keluar daripada ajarannya Ahlul Bait, seperti misalnya melukai diri, tadbir, kemudian majelis azza dengan adab yang tidak sesuai dengan Islam, buka baju misalnya yang laki. Ini kalau kita teliti semua ini sumbernya dari musuh-musuhnya Islam yang ingin bagaimana caranya majelis-majelisnya Imam Hussein ini 10 Asyura ini, perayaan Asyura ini tercoreng, sehingga nanti musuh-musuhnya Syiah ini, orang-orang yang melawan Syiah ini mendapatkan alasan untuk menyerang Ahlul Bait, menyerang Syiah dan menyerang tradisi memperingati Asyura ini. Kan seperti ini yang kita lihat ini. Orang-orang saya sebut misalnya Salafi, Wahabi, nyerang Syiah, nyerang acara Asyura, nyerang acara Arba'in dengan apa? Dengan menunjukkan tuh loh, lihat Syiah mukul-mukul kepalanya, melukai dirinya sendiri, melakukan tadbir. Ini memang seperti ini, permainannya musuh seperti ini untuk apa? Tadi ini untuk memadamkan ideologi kebangkitannya Imam Hussein alaihissalam. Ini inti daripada 10 Muharram tuh ini, dan ini yang harus kita tekankan, bukan hanya sebatas menangisi saja. Saya tidak mengatakan sekali lagi bahwa kita tidak menangisi Imam Hussein atau maaf naudzubillah min dzalik saya meremehkan tangisan untuk Imam Hussein. Lah, luar biasa fadilahnya tangisan untuk Imam Hussein. Bahkan kalau kita ini mau merenung, kenapa kok Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam menjanjikan pahala dan keutamaan yang begitu dahsyat terhadap tangisan kepada Imam Hussein alaihissalam, kalau kita pikir-pikir ini sebagai bahan bakar. Jadi tangisan kita, kesedihan kita, ratapan kita kepada Imam Hussein alaihissalam itu seperti bahan bakar agar kita ini memiliki semangat daya juang yang lebih. Makanya kalau kita lihat videonya para pejuangnya Hizbullah, pejuangnya di Iran itu waktu masa perang antara rezim Saddam, waktu invasi ke Iran, kita lihat mereka itu setiap mau ke medan perang mereka azan untuk Imam Hussein sambil nangis, tepuk dada. Makanya kalau ada orang yang mengatakan buat apa tepuk dada, ini tuh hasilnya, orang nepuk-nepuk dada berhasil mengusir Israel dari Lebanon, Hizbullah. Hasil dari tepuk dada azza menangisi Imam Hussein alaihissalam apa? Mampu mengalahkan rezimnya Saddam, yang saat itu rezim Saddam itu dibagingi oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Uni Soviet. Ini tangisan kepada Imam Hussein itu sebagai bahan bakar, tapi inti adalah semangat perjuangan yang karena itu Imam Hussein mengorbankan semua yang beliau miliki. Ikhwan dan akhwat, kalau kita melihat di dunia ini, di dalam sejarah, segala sesuatu itu terkadang memiliki kesamaan antara satu kejadian dan kejadian yang lainnya, bahkan memiliki keterikatan. Kejadian yang mungkin 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu bisa terjadi lagi, atau ada kejadian baru lagi yang sama, memiliki kemiripan dengan kejadian yang dulu, atau bahkan keterikatan.
Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kadang kita mengalami satu kejadian yang persis sudah pernah dialami juga mungkin orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, seperti itu. Kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini kadang masing-masing memiliki kesamaan atau bahkan keterikatan. Ada kecocokan. Seperti itu juga kebangkitan yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salam dan kebangkitan yang kelak akan dilakukan oleh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Al-Imamul Husain alaihi salam 10 Muharram tanggal 6 tahun 61 Hijriah melakukan kebangkitan. Kelak di akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif juga akan melakukan kebangkitan yang kebangkitan ini sama. Bahkan bukan sama, bukan identik, tapi memang satu kesatuan. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam ini, di antara imam alaihimus salatu wassalam, hanya 2 imam saja ini yang melaksanakan kebangkitan. Yang pertama Al-Imam Al-Husain alaihi salam, dan yang kedua adalah Al-Imam Al-Hujjah ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini bukan berarti 2 imam ini yang paling pemberani, bukan. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan kepada antum, bahwa ketika Imam Al-Husain alaihissalam melakukan kebangkitan di padang Karbala, bukan berarti Imam Hasan tidak seberani Imam Husain, bukan. Ketika Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadhim, sampai Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, mereka itu tidak bangkit seperti Imam Al-Husain alaihissalam, bukan berarti mereka tidak memiliki mental yang dimiliki oleh Imam Al-Husain alaihissalam, tidak. Mereka adalah nurun wahid, cahaya yang satu. Ketika Imam Al-Husain alaihissalam adalah seorang yang pemberani, semuanya a'immah adalah orang-orang yang berani. Tapi kenapa hanya Imam Al-Husain alaihissalam dan Imam Al-Hujjah ajallallahu ta'ala farajahu syarif yang bangkit? Karena memang kondisi keduanya mewajibkan keduanya ini bangkit. 2 imam di antara imam-imam kita ini yang melakukan kebangkitan. Kemudian hal lainnya yang membuat kita ini mengatakan kebangkitan Al-Imam Al-Husain alaihissalam dan kebangkitan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu sangat identik dan bahkan terikat satu sama lain adalah ucapannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam di malam Asyura. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwa kebangkitan kita tidak terbatas di daerah ini saja. Kebangkitan kita tidak terbatas hanya saat ini saja, akan tetapi akan terus lanjut dan akan diakhiri, disempurnakan oleh hujjah terakhir Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi kalau kita ibaratkan kebangkitannya Imam Al-Husain alaihissalam itu pembuka, muqaddimah daripada kebangkitan puncak yang akan diimami, dipimpin oleh Al-Imam Al-Hujjah ajallahu ta'ala farajahu syarif. Bahkan seruannya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif pertama kali saat muncul adalah beliau menyeru, ala ya ahlal alam anal imamul muntaqim, ketahuilah wahai penduduk alam semesta, akulah imam al-muntaqim yang pembalas. Membalas siapa? Membalas kedoliman yang selama ini telah terjadi. Kedoliman yang terjadi terhadap Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya, Rasulullah, a'immah, dan semua a'immah ini, khususnya kedoliman yang terjadi kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Ala ya ahlal alam ana samsamul muntaqim, ketahuilah wahai penduduk alam semesta, akulah pedang pembalas. Ala ya ahlal alam, ketahuilah wahai penduduk alam semesta, inna jaddiyal Husaina qataluhu atshana, ketahuilah bahwa kakekku Al-Husain mereka membunuhnya dalam keadaan kehausan. Ala ya ahlal alam, ketahuilah penduduk alam semesta, inna jaddiyal Husaina tarahuhu uryana,
bahwasanya kakekku Al-Husain mereka membiarkan jasadnya dalam keadaan tanpa busana. Ala ya ahlal alam, ketahuilah wahai penduduk alam semesta, inna jaddiyal Husain, sesungguhnya kakekku Al-Husain, sahaquhu adwana, mereka membantainya atas dasar kedengkian dan permusuhan. Ini keseruannya Al-Imam Al-Husain seruannya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif saat beliau awal pertama kali muncul. Kenapa seruan beliau itu di awal saat muncul beliau memperkenalkan dirinya, menyambungkan dirinya dengan Al-Imam Al-Husain alaihissalam? Karena memang kebangkitan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif itu identik dengan kebangkitannya Al-Imam Al-Husain, dan bahkan kedua kebangkitan ini adalah satu kebangkitan. Kemudian poin selanjutnya yang menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitannya Al-Imam Al-Husain dan kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu adalah kebangkitan yang identik dan memiliki keterikatan kuat, adalah bahwa tujuan kebangkitannya Al-Imam Al-Husain dan tujuan kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi adalah satu. Apa tujuan kebangkitan Al-Imam Al-Husain alaihissalam? Beliau bersabda, inni lam akhruj asyira wala batira, sungguh aku tidak keluar atas dasar congkak dan semena-mena dan sombong, wala mufsidan wala zalima, dan bukan juga karena aku ingin melakukan kerusakan dan kezaliman. Wa innama kharajtu, aku tidak keluar melainkan hanya li talabil islahi fi ummati jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanyalah ingin mencari pembenahan Islam dalam tubuh umat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Husain alaihissalam saat itu mengatakan bahwa beliau tidak keluar kecuali hanya ingin melakukan islah perbaikan? Itu berarti bahwa memang saat itu terjadi kerusakan yang luar biasa. Bagaimana agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dipermainkan oleh dai-dai bayaran penguasa. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan semau mereka. Kata-kata yang bukan ucapan Nabi dinisbahkan kepada Nabi, dianggap sebagai hadisnya Nabi. Hadis-hadis palsu diciptakan. Hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan sesuai kemauan mereka, sesuai kepentingan politik, bahkan kepentingan perut mereka. Bagaimana agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala dikuasai oleh seseorang Yazid ibn Muawiyah, syaribul khamr, peminum arak, peminum khamr, penggila wanita. Bahkan siapapun kalau dia naksir hatta istrinya orang harus dibawa ke dia. Naudzubillah min dzalik. Dipimpin saat itu Islam oleh pejabat-pejabat yang sama sekali tidak memiliki akhlak dan adab Islam, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan itrah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Kursi kepemimpinannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh orang yang bahkan tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Yazid mengatakan dalam syair-syairnya, la'ibat Banu Hashim bil mulki, la khabarun ja'a wala wahyun nazal. Kata Yazid al-Mal'un, Bani Hashim telah mempermainkan kekuasaan, tiada khabar, tiada kabar, gak ada itu kenabian, wala wahyun nazal, tidak ada wahyu turun, itu tidak ada. Bayangkan Islam, muslimin, pemerintah asal Islam dikuasai, dipegang oleh orang seperti ini. Ini jelas kerusakan yang sudah sangat fatal. Tahun lalu saya pernah sampaikan kepada antum bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dipilih secara demokrasi oleh kaum muslim menjadi khalifah, tidak mengangkat pedang kecuali sekali, membunuh pembawa zakatnya siapa? Khalifah pertama. Kenapa? Atas dasar apa? Karena
karena ketahuan oleh Imam Ali bin Abi Thalib menyembah berhala. Ini kalau orang pemerintahan Islam sudah murtad, ini sudah tidak biasa dibiarkan. Begitu juga Imam Husain alaihissalam ketika melihat kekuasaan sudah dipegang oleh orang yang murtad, jangan sampai ketika dibiarkan hilang, Islam ini hilang. Sisi historis atau nama Nabi Muhammad bahkan akan hilang. Makanya kita mendengar ucapan Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, Innal Husaina min al-Husainu minni wa ana min Husain. Husain berasal dariku dan aku berasal dari Husain. Rasulullah berasal dari Husain itu karena itu tadi, karena kebangkitannya Imam Husain alaihissalam, nama Rasulullah, sosok historinya Rasulullah itu selamat, tidak hilang. Bahkan bukan hanya Yazid saja yang ingin menghilangkan sosok Nabi Muhammad. Muawiyah pun seperti itu. Dalam sejarah Muawiyah itu berkali-kali mengatakan ketika dia mendengar adzan sampai ke ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia itu marah, selalu emosi. Dia mengatakan, gimana caranya nih menghilangkan nama ini tuh gimana? Ini Muawiyah yang katanya khalul mu'minin. Mulai dari ayahnya itu seperti ini. Kenapa? Ya kan wajar memang. Kenapa? Karena Abu Sufyan, ayah mereka itu adalah musuh yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Walaupun secara dohir masuk Islam, dan masuk Islamnya itu jelas. Kenapa? Karena masuk Islamnya saat itu sudah terpaksa. Saat Mekah, kota Mekah sudah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu melawan. Maka dengan terpaksa dia mengucapkan syahadat, beriman kepada Rasulullah SAW, dalam keadaan hatinya masih penuh kedengkian terhadap Rasulullah SAW secara khusus dan Bani Hashim secara umum. Ini Islam saat itu kondisinya di zamannya Imam Husain alaihissalam, kondisinya seperti itu, merajalela kerusakannya. Makanya Imam Husain alaihissalam bangkit untuk melakukan pembenahan di dalam Islam dan tubuh umat Islam. Begitu juga Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif, kelak di akhir zaman beliau muncul zuhur, akan melakukan Islam, akan melakukan perbaikan, pembenahan terhadap alam semesta secara umum dan umat Islam secara khusus. Beliau kelak ketika zuhur akan melakukan kebangkitan dan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesetaraan setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa kelak akan zuhur dari keturunanku Al-Qaim Al-Mahdi yamla'ul arda adlan wa qista ba'dama muli'at zulman wa jawra. Kelak akan muncul dan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesetaraan setelah bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kedoliman. Dua ini sama tujuannya, tujuan kebangkitannya Imam Husain dan tujuan kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Poin selanjutnya yang membuat kebangkitannya Al-Imam Al-Husain dan kebangkitannya Al-Imam Al-Mahdi itu sangat identik dan memiliki keterikatan adalah dua-duanya, yakni Imam Husain alaihissalam dan Imam Al-Mahdi itu sama-sama diharapkan cepat muncul. Di dalam sejarah dikatakan bahwa penduduk Kufah itu menulis surat kepada Imam Husain alaihissalam. Seperti yang antum ketahui, Imam Husain itu kan datang ke tujuannya itu kan ke Kufah. Sebelum dihentikan di Karbala, tujuan beliau ke Kufah. Kenapa ingin ke Kufah? Karena diundang oleh penduduk Kufah, dikirimi surat oleh penduduk Kufah. Tercatat 12.000 surat dari penduduk Kufah, semuanya tulisannya Al-Ajal, Al-Ajal ya ibna Rasulillah. Bersegeralah, cepat-cepat wahai putra Rasulullah.
Ini kan identik sekali dengan Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kita pun seperti itu kan. Kita semuanya ini kaum muslimin, khususnya para pengikut Ahlul Bait ini, semua kan kita berseru kepada Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar seperti itu kan. Ya Imam Al-Ajal, Al-Ajal, ya sahibaz zaman, kan seperti itu. Di dalam setiap doa kita, dalam doa nutbah, dalam doa ahad, kita akan mengatakan seperti itu. Al-Ajal, Al-Ajal, ya sahibaz zaman, bersegeralah, bersegeralah, segeralah muncul wahai Imam Al-Mahdi. Persis seperti itu pula Imam Al-Husain alaihissalam ketika bangkit, penduduk Kufah kaum muslimin saat itu minta supaya Imam Husain itu segera hadir. Ini sama antara kebangkitannya Al-Imam Al-Husain dan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kebangkitannya Imam Husain, kebangkitannya Imam Mahdi sama. Kondisi kaum muslimin, kondisi umat Islam saat Imam Husain dan kondisi umat Islam di zamannya Al-Imam Al-Mahdi saat duhur itu juga identik. Maka dari itu kita ini semua sebagai umat Islam, kaum mukminin yang hidup di zamannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu ta'ala farajahu syarif, yang juga sebagai orang-orang yang mengklaim sebagai para penantinya Imam Mahdi, pecintanya Imam Mahdi, mengaku-ngaku sebagai orang yang mendambakan syahid bersama Al-Imam Al-Mahdi, berjuang bersama Al-Imam Al-Mahdi. Kita ini harus tahu gimana kondisi muslimin di saat Imam Husain bangkit, dan kita harus tahu kondisi kita saat ini. Ibarat lain, kita harus kaca, kita harus jadikan kondisinya kaum muslimin di zamannya Imam Husain itu tolok ukur untuk kita ini. Bagaimana umat Islam saat itu memperlakukan Imam Husain alaihissalam saat beliau bangkit, dan bagaimana kita akan memperlakukan Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif di zaman ini atau saat beliau bangkit. Ini kita harus mengajar, dan untuk mengajar ini kita mesti tahu siapa penduduk Kufah, siapa orang-orang yang mengirimi surat kepada Imam Husain meminta supaya Imam Husain itu datang ke Kufah. Siapa orang yang pada akhirnya berkhianat kepada Imam Husain alaihissalam, yang dikatakan oleh seseorang, ya benar Rasulullah, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik, hati-hati mereka bersamamu tapi pedang mereka menghunus kepadamu. Hatinya mereka itu sebetulnya cinta kamu ya Imam, tapi maaf pedang mereka menghunus kepadamu. Ini salah seorang sahabat Imam Husain mengatakan seperti itu kepada Imam Husain. Walaupun menurut saya pribadi tidak benar sebetulnya. Kalau benar hatinya seorang hamba bersama Al-Hujjah, benar-benar mencintai Al-Imam Al-Ma'sum, tidak mungkin pedangnya akan menghunus kepada Imam Ma'sum, tidak mungkin. Qulubuhum ma'ad dunya wal mal, hati mereka bukan bersama Imam Husain saat itu yang sebenarnya, tapi hati mereka bersama dunia dan harta. Itu yang benar. Ini kita mesti tahu siapa penduduk Kufah yang mengundang Imam Husain, kemudian siapa yang pada akhirnya berkhianat, siapa yang bahkan memusuhi, membantai Imam Husain. Padahal sudah tahu siapa sebenarnya Imam Husain. Imam Husain juga berkali-kali menyampaikan, memperkenalkan dirinya, memperkenalkan ulang. Ya wailah, semua ini musuh-musuh Imam Husain saat itu, para pasukannya Umar bin Sa'ad semua sudah kenal Imam Husain. Tapi Imam Husain berulang-ulang mengenalkan kembali, memperkenalkan dirinya, bahwa aku ini fulan, aku ini fulan, aku ini putra Rasulullah, aku ini putra Fatimah, putri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, bersama saudaraku Al Hasan. Sudah seperti ini masih bisa memusuhi dan membantai Imam Husain di padang Karbala. Kita ini mesti tahu siapa nih orang-orang, mereka ini siapa. Kok bisa mereka tetap membunuh, membantai Imam Husain, memerangi Imam Husain? Ini kita mesti tahu. Kemudian kita juga mesti tahu siapa orang-orang yang bersama Al-Imam Al-Husain alaihissalam, sudi dan bahkan cinta berjuang
sampai syahid, sampai darah terakhirnya. Wa badala muhjatahu. Di dalam sejarah kita akan membaca mereka itu adalah orang yang badala muhjatahu. Muhjah saya pernah sampaikan kalau tidak ada salah di sini. Muhjah itu gumpalan terakhir yang ada di dalam jantung. Jadi saya kasih contoh ya. Sapi, kambing, atau ayam itu kalau disembelih kan mengeluarkan darah, muncul darah di lehernya sampai selesai, berhenti, darah keluar semuanya. Kecuali ada gumpalan di dalam jantung itu tidak akan keluar. Keluarnya kalau jantungnya kita belah, baru nanti ada kelihatan gumpalan kecil. Itu namanya dalam bahasa Arab muhjah. Mereka ini para sahabatnya Imam Husain yang gugur, yang syahid bersama Imam Husain alaihissalam, disebut sebagai orang-orang yang badala muhjatahu, orang yang mengorbankan, mempersembahkan darah terakhir yang ada dalam jantungnya itu untuk Imam Husain alaihissalam. Ini kita mesti kenal siapa ini para pasukannya Imam Husain alaihissalam. Apa ciri-ciri mereka? Loh, kenapa kok mereka itu mau bersama Imam Husain alaihissalam? Padahal di sisi lain ada yang mau mengkhianati Imam Husain, ada yang mau memerangi Imam Husain. Tapi kenapa ada orang-orang spesial ini mau? Padahal di depan mereka kelihatan sekali maut, kematian merah bahkan. Tahu di hadapan mereka ini 30.000 pasukan yang sama sekali tidak ada rasa kasihan, belas kasihan. Dan di dalam jumlah tentaranya Imam Husain, pasukannya Imam Husain itu hanya sekitar 100-an orang saja. Kenapa kok masih sudi? Bahkan ada yang sudah mendapat surat jaminan keamanan, tapi tetap ingin bersama Imam Husain alaihissalam. Bahkan Imam Husain alaihissalam di malam Asyura mengatakan kepada mereka bahwa baiat kalian sudah aku lepas dari pundakku. Baiat kalian sudah aku lepas dari pundak kalian. Kalian hur, bebas kalian ini. Kalau kalian ini mau pulang, ibaratnya tidak dosa, kalian tidak dosa. Sudah tak lepas baiatnya. Tapi tidak ada satupun yang beranjak. Masing-masing mengeluarkan syair-syair indahnya bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Imam Husain alaihissalam. Ini orang-orang seistimewa ini itu, mereka itu ciri-cirinya apa? Kenapa kok sampai memiliki sifat-sifat seperti itu? Ini mesti kita ketahui. 3 ini, pengkhianat Imam Husain alaihissalam atau yang berpaling dari Imam Husain, tidak ikut memerangi tapi juga tidak membantu Imam Husain. Yang kedua, yang memerangi Imam Husain alaihissalam padahal tahu siapa Imam Husain alaihissalam. Dan yang ketiga, siapa, bagaimana ciri-cirinya, atau apa yang membuat orang-orang ini sampai mau berkorban bersama Imam Husain alaihissalam. Ini nanti kalau kita tahu, kita ini bisa berkaca, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kita ini nanti ketika Imam Mahdi alaihissalam muncul, kalau kita memang kesampaian sampai muncul Imam Mahdi, kita diberi umur panjang, kita ini bakal masuk golongan yang mana? Apakah kita ini masuk golongan orang-orang yang berpaling dari Imam Mahdi, tidak memerangi, tapi juga tidak membela Imam Mahdi? Ataukah naudzubillah min dzalik, kita masuk orang-orang yang memerangi Imam Mahdi? Atau kita termasuk orang-orang yang mau berjuang di belakangnya Imam Mahdi? Kita saat ini jangan jumawa, kita jangan merasa bahwa kita ini aman, jangan. Itu orang-orang yang memerangi Imam Husain itu, ada orang-orang di antara mereka itu yang dulunya bersama Imam Husain, berjuang bersama Imam Husain alaihissalam. Umar bin Sa'ad itu siapa? Temannya Imam Husain main waktu kecil. Syemir itu waktu di penjara, Imam Ali bin Abi Thalib mendatangi penjara bersama Imam Hasan dan Imam Husain. Syemir itu dirantai, minta belas kasih sama Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib berpaling darinya. Kemudian minta tolong sama Imam Hasan, berpaling. Kemudian Syemir melihat Imam Husain, kemudian mengatakan, wahai putra Rasulullah, demi ibumu Az-Zahra, berilah ampunan kepadaku. Imam Husain
mintakan ampunan kepada ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Wahai Husain, tidakkah kamu mengenalinya? Imam Husain mengatakan, iya, aku mengenali. Artinya, iya wahai ayahku, aku tahu ini orang yang bakal menyembelihku. Aku tahu wahai Imam, tapi aku ini Al Husain, dan dia sudah menyebut nama ibuku demi ibumu. Akhirnya diberi ampunan. Shimir itu seperti ini, bukan orang yang jauh dari Ahlul Bait mereka ini. Sebagiannya orang-orang yang membantai Imam Husain dan keluarganya di padang Karbala, pada awalnya bukan orang yang jauh dari Ahlul Bait, bukan. Kenal dan punya mahabbah terhadap Ahlul Bait. Jangan salah antum. Makanya ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Makanya Ayatullah Bahjah itu mengatakan kita semua ini memiliki potensi yang dimiliki oleh bala tentaranya Yazid. Hanya saja itu sudah kejadian bil fi'l, sedangkan kita belum. Tapi potensi untuk menjadi pasukannya Yazid ada kita ini. Kenapa? Karena manusia itu seperti itu. Dalam hatinya ada malaikat, ada iblis dan pasukannya. Maka kita ini tidak bisa jumawa. Sebagaimana juga sebaliknya, ada orang-orang di antara para pasukannya Imam Husain alaihissalam sebelumnya sama sekali tidak mengenal Ahlul Bait, bahkan memusuhi Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Salah satunya siapa? Zuhair bin Qain. Zuhair bin Qain itu beberapa saat sebelum tragedi Karbala termasuk orang-orang yang tidak mengenal Ahlul Bait, bahkan meyakini bahwa Ahlul Bait itu jauh dari Islam. Ibaratnya madhabnya madhab Umawi. Ini kita mesti mengenali, kok bisa ada orang-orang yang dulunya kenal Ahlul Bait, dekat sama Ahlul Bait, tiba-tiba berubah, berpaling menjadi musuhnya Ahlul Bait. Dan sebaliknya, yang dulunya tidak mengenal Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, tidak suka Ahlul Bait, tiba-tiba menjadi tentaranya Imam Husain, sudi mengorbankan diri jiwanya untuk Imam Husain. Kita ini mesti tahu, supaya kita ini belajar, kita ini bisa mengarahkan diri kita ini ke akhir daripada kita ini apa? Husnul khatimah, husnul aqibah bersama Rasulullah dan Ahlul Bait, atau na'udzubillah su'ul khatimah, su'ul aqibah bersama musuh-musuhnya Ahlul Bait, bersama musuh-musuhnya Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Oleh karena itu, insyaallah di pertemuan selanjutnya saya ingin ajak antum sekalian ini untuk mengenali siapa mereka. Siapa orang-orang yang pertama itu mendukung Imam Husain, bahkan mengajak Imam Husain, mengundang Imam Husain, tapi pada akhirnya berpaling dari Imam Husain. Kenapa mereka kok berpaling dari Imam Husain? Kemudian siapa orang-orang yang memerangi Imam Husain? Kenapa mereka itu memerangi Imam Husain alaihissalam? Sebabnya itu apa? Dan juga siapa saja yang berperang untuk demi Imam Husain alaihissalam? Apa yang membuat mereka itu, apa yang menjadikan mereka itu menjadi pribadi mulia pasukannya Imam Husain alaihissalam? Mudah-mudahan